Pemantulan cahaya pada cermin datar. Di sini telah disusun sebuah celah cahaya di depan cermin datar untuk mengkolimasi berkas sinar dari senter agar lintasannya terlihat lurus dan tipis di atas kertas penumpu. Melalui pengukuran menggunakan busur derajat, kita memperoleh data kuantitatif yang sangat presisi. Ketika berkas sinar datang dijatuhkan dengan sudut 30 derajat terhadap garis normal, sudut pantul yang keluar terukur tepat 30 derajat. Pola ini konsisten secara linear pada pengujian sudut berikutnya, yaitu 45 derajat, 50 derajat, hingga 60 derajat. Hasil ini membuktikan secara mutlak bahwa sudut datang bernilai identik dengan sudut pantul atau I sama dengan R. Sifat bayangan yang dibentuk cermin datar adalah maya karena terbentuk di belakang cermin. Posisinya tegak, ukurannya sama besar tanpa pembesaran mau pengecilan, serta mengalami pembalikan lateral di mana sisi kanan objek menjadi sisi kiri bayangan. Beralih ke objek cermin yang kedua, yaitu cermin cembung. Sifat utama dari geometri permukaan yang melengkung keluar ini adalah divergen. Artinya, ia berfungsi menyebarkan berkas-berkas sinar pantul. Karena sifatnya yang divergen, jika kita meletakkan layar penangkap di depan cermin cembung, layar tersebut tidak akan pernah menangkap proyeksi bayangan nyata benda. Bayangan hanya bisa kita lihat secara langsung dengan memandang ke dalam permukaan cermin. Berdasarkan variasi jarak benda yang dilakukan, saat benda berada pada jarak 50 cm, 80 cm, 100 cm, hingga 140 cm, karakteristik bayangannya selalu konstan, yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Nilai jarak bayangan wajib kita tulis dengan tanda negatif karena posisinya secara fisis berada di belakang cermin. Jarak fokus imajiner cermin cembung ini stabil berkisar di negatif 75 cm. Selanjutnya yaitu pemantulan pada cermin cekung. Permukaan melengkung ke dalam ini bersifat konvergen atau mengumpulkan berkas sinar, sehingga ia mampu menghasilkan bayangan sejati atau nyata yang dapat ditangkap oleh selembar layar di depan cermin. Pada data pertama, saat jarak benda diatur sejauh 140 cm, layar sukses menangkap bayangan nyata yang terbalik dan diperbesar, berada pada jarak bayangan 252 cm. Ini membuktikan objek sedang berada di ruang 2, yaitu di antara titik fokus dan pusat kelengkungan. Pada data pengamatan selanjutnya, ketika jarak benda diatur sejauh 180 cm, posisi bayangan nyata yang paling tajam pada layar ternyata terbentuk tepat pada jarak 180 cm juga. Sifat bayangannya nyata, terbalik, dan sama besar. Dalam hukum cermin cekung, jika jarak benda bernilai kembar dengan jarak bayangan, artinya objek diletakkan persis di titik pusat kelengkungan cermin atau nilai R. Karena jari-jari kelengkungan R terukur 180 cm, maka jarak fokus fisis cermin cekung ini adalah setengah dari R, yaitu tepat sebesar 90 cm. Selanjutnya, ketika jarak benda 200 cm menghasilkan bayangan nyata terbalik diperkecil pada jarak 163,6 cm, sejalan dengan rumus teoritis fisika. Pembiasan cahaya atau secara ilmiah dikenal sebagai refraksi, merupakan sebuah peristiwa pembelokan arah rambat gelombang cahaya ketika gelombang tersebut melintasi bidang batas antara dua medium transparan yang memiliki tingkat kerapatan optik yang berbeda. Hal ini dikarenakan karena perubahan kecepatan mekanis gelombang cahaya.
Di udara terbuka, cahaya mampu melesat dengan kecepatan maksimum mendekati 3 kali 10⁸ meter per detik. Namun, ketika cahaya masuk ke medium yang lebih rapat seperti kaca, kecepatannya akan merosot. Penurunan kecepatan inilah yang memaksa muka gelombang cahaya berputar dan menekuk arah rambatnya. Hubungan kuantitatif ini diatur oleh hukum Snellius, yang menyatakan bahwa produk dari indeks bias medium asal dengan sinus sudut datang akan selalu sama dengan produk indeks bias medium tujuan dengan sinus sudut bias. Jika cahaya datang dari udara menuju kaca, maka berkas cahaya akan dibelokkan mendekati garis normal, sehingga sudut datang selalu lebih besar dibanding sudut bias. Sementara itu, pada permukaan melengkung seperti lensa, pembiasan diarahkan untuk memanipulasi titik kumpul cahaya. Lensa cembung bersifat konvergen atau mengumpulkan cahaya dan memiliki fokus bernilai positif. Sifat bayangannya sangat bergantung pada posisi benda. Sebaliknya, lensa cekung bersifat divergen atau menyebarkan cahaya, memiliki titik fokus negatif, dan secara konsisten selalu menghasilkan bayangan semu yang bersifat maya, tegak, dan diperkecil pada jarak berapapun. Pembentukan bayangan pada lensa cembung dengan panjang fokus yaitu 80 cm. Area kelengkungan 2 kali fokus atau titik 2R berada pada jarak 160 cm. Pertama, pada jarak benda tepat 80 cm atau tepat di titik fokus lensa, layar tangkap tidak mampu menangkap bayangan apapun karena sinar bias meluncur sejajar ke titik tak terhingga, sehingga visual yang teramati hanya berupa kilauan cahaya kabur yang menghilang. Kedua, ketika benda digeser mundur ke jarak benda 100 cm yang berarti objek berada di ruang 2, lensa cembung memproyeksikan cahaya sangat jauh ke belakang lensa, dan bayangan nyata pada jarak bayangan 400 cm. Sifat bayangannya yang terbentuk adalah maya, terbalik, dan diperbesar. Ketiga, benda pada jarak 160 cm atau tepat di titik 2 kali fokus terjadi fenomena titik simetris yang unik. Bayangan terproyeksi secara tajam pada jarak bayangan yang sama yaitu 160 cm di belakang lensa. Karakteristiknya nyata, terbalik, dan ukurannya sama besar. Keempat, ketika jarak benda dijauhkan lagi menjadi 240 cm yang berarti objek telah berada di ruang 3. Posisi layar tangkap harus digeser maju mendekati lensa hingga jarak 120 cm untuk mendapatkan fokus paling tajam. Pada titik ini, sifat bayangan berubah menjadi nyata, terbalik, dan diperkecil. Lensa cekung menunjukkan sifat bayangan yang sangat konsisten, monoton, dan statis. Menggunakan variasi jarak benda yaitu pada jarak 80 cm, 100 cm, 160 cm, dan 240 cm, layar tangkap putih yang di belakang lensa sama sekali tidak mampu menangkap proyeksi bayangan sejati benda. Hal ini terjadi karena lensa cekung membiaskan berkas cahaya memancar keluar atau menyebar. Namun, ketika kita melakukan pengamatan visual secara langsung dengan mata memandang, melintasi lensa cekung menuju objek huruf teks buku, kita dapat melihat bayangan semu yang dibentuk oleh perpotongan garis perpanjangan imajiner di depan lensa. Pada jarak benda 80 cm, terbentuk jarak bayangan semu di minus 40 cm dengan pengecilan setengah kali. Pada jarak benda 100 cm, jarak bayangan berada di minus 44,4 cm. Pada jarak benda 160 cm, bayangan bergeser ke minus 53,3 cm. Dan pada jarak benda terjauh 240 cm, bayangan berada di jarak minus 60 cm. Sifat bayangan lensa cekung dari keempat titik uji tersebut secara mutlak selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil.